Indonesia masih menghadapi tekanan risiko kredit dan kualitas aset, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat. Pada perbankan syariah, tantangan ini lebih besar karena risiko utama berasal dari aktivitas pembiayaan, sehingga efektivitas manajemen risiko dan tata kelola menjadi sangat penting. Bank Tabib Bukopin dan Bank Muamalat menjadi contoh bank yang mengalami tekanan signifikan. BPKP mencatat NPL gross 9,10% pada Maret 2025, sementara Bank Muamalat mengalami kenaikan NPF hingga 3,99% dan penurunan laba yang cukup tajam. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kualitas aset dapat mempengaruhi stabilitas dan profitabilitas bank. Namun, masih ada celah penelitian terkait hubungan kualitas aset, permodalan, manajemen risiko, serta strategi penyehatan dalam konteks perubahan struktur kepemilikan dan pencairan investor baru. Hal inilah yang membuat analisis kesehatan bank menjadi penting untuk memperkuat stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah? Yang kedua, apakah DCG secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah? Yang ketiga, apakah BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah? Yang keempat, apakah CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah? Dan yang terakhir, apakah NPF, DCG, BOPO, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah? Selanjutnya tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh NPF secara parsial terhadap ROA pada bank umum syariah. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh corporate governance secara parsial terhadap ROA pada bank umum syariah. Yang ketiga untuk menguji pengaruh BOPO terhadap secara parsial terhadap ROA pada bank umum syariah. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh CAS secara parsial terhadap ROA pada bank umum syariah. Dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh NPF, DCG, BOPO, dan CAR secara simultan terhadap ROA pada bank umum syariah. Metode penelitian yang kami ambil, jenis penelitiannya ada pendekatan kuantitatif, jenis asosiatif, explanatory, menguji pengaruh variabel RGBC yaitu NPF, DCG, BOPO, dan CAR terhadap kesehatan bank atau ROA, menggunakan data numerik dari laporan keuangan bank syariah, dari sumber teori Muhajirin dan kawan-kawan 2024, Santosa dan Octavien 2018. Populasi dan sampel. Populasi Bank Umum Syariah terdaftar di OJK per Desember 2023. Sampel bus yang memenuhi kriteria persuasif sampling. Yang pertama terdaftar sebagai bus di OJK, yang kedua publikasi laporan keuangan lengkap dari tahun 2020 sampai 2024, yang ketiga menerbitkan laporan DCG, yang keempat memiliki data NPF, FDR, DCG, BOPO, dan CAR, yang kelima tidak mengalami merger atau perubahan status. Contohnya dari bus yang kami ambil yaitu ada KB, Bank Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya di sini ada metode penelitian variabel pengumpulan data dan analisis. Variabel penelitian X1 NPF, rasio pembiayaan bermasalah. Terus yang X2 itu GCG, skor tata kelola. Yang X3 itu ada BOPO, efisiensi operasional. X4 nya itu CAR, kapital, kecukupan modal. Terus Y-nya itu ROA, kesehatan bank, laba terhadap aset. Metode pengumpulan data, dokumentasi, data sekunder dari laporan keuangan dan publikasi OJK. Teknik analisis datanya itu ada statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji parsial, uji absolutan. Lalu ada model regresi itu ROA A tambah B NTF tambah B2 DCG tambah B3 BOPO tambah B4 CAR tambah E. Itu menurut Gojali tahun 2018. Misalnya yang pertama ada uji normalitas. Jadi awalnya itu tidak normal, lalu dilakukan pengujian ulang dengan unstandardized residual dengan signifikansi 0,194, yang berarti residual distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya uji multi
verifikasi autokorelasi positif. Autokorelasi umum pada data keuangan, tetapi perlu hati-hatian saat interpretasi. Model tetap dapat digunakan. Selanjutnya uji T parsial dengan NPF-nya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. T sama dengan min 2,079 dengan signifikansi 0,044. Artinya kenaikan NPF menurunkan ROA. Yang kedua dari DCG berpengaruh positif namun tidak signifikan dengan T 0,234 dan signifikansi 0,816. DCG belum berdampak langsung pada ROA. BOPO berpengaruh positif signifikan secara statistik dengan koefisien sangat besar dengan T 42,647 dan signifikansi 0,000. Namun karena BOPO secara konsep berbanding terbalik dengan ROA, hal ini mengindikasikan efisiensi BOPO sangat menentukan ROA. Selanjutnya CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan T min 0,972 dan signifikansi 0,337. Modal tinggi tidak otomatis meningkatkan ROA. Selanjutnya ada UJF simultan. F hitung 471,358, terus signifikan 0,0, terus ada DF regresinya itu 4, DF residualnya itu 43. Hasil ini menunjukkan bahwa NPF, GCG, BOPO, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara bersama-sama. Selanjutnya pembahasan yang pertama, interpretasi hasil penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan NPEC yang mencakup NPF, DCG, BOPO, dan CAR untuk menilai pengaruhnya terhadap kesehatan bank yang diproyeksikan melalui ROA. Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh gambaran bahwa profitabilitas rata-rata bank syariah masih rendah yang menunjukkan bahwa kinerja laba belum optimal selama periode observasi. Pergerakan ROA yang cenderung fluktuatif menunjukkan bahwa kesehatan bank tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari kualitas pembiayaan, tata kelola, dan efisiensi operasional dari kemampuan bank mengelola modal. Dari hasil uji statistik terlihat bahwa BOPO dan NPF merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi ROA, sedangkan DCG dan CAR meskipun penting secara teoritis namun belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini menggambarkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan dan efisiensi operasional memiliki peranan sentral dalam menjaga stabilitas kesehatan bank, sehingga menjadi fokus utama dalam peningkatan performa keuangan ke depan. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh variabel penelitian. Yang pertama, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Tingginya pembiayaan bermasalah menekankan pendapatan bank karena peningkatan risiko gagal bayar. Yang kedua, ada DCG, tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Implementasi tata kelola bank belum mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan laba. Kemungkinan masih sebatas administratif. Yang ketiga, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Efisiensi biaya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keuntungan. Semakin rendah beban operasional, maka ROA cenderung meningkat. Yang terakhir, CAR tidak signifikan terhadap ROA. Modal yang tinggi tidak menjamin peningkatan keuntungan jika tidak dikelola secara produktif dan diarahkan pada pembiayaan yang menghasilkan. Selanjutnya itu ada pembahasan secara teoritis. Temuan penelitian mendukung teori bahwa risiko pembiayaan NPF merupakan indikator yang sangat sensitif terhadap kesehatan bank. Ketika NPF meningkat, kualitas aset menurun dan berdampak langsung pada penurunan laba karena bank harus membentuk cadangan kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Selain itu, BOPO sesuai dengan teori efisiensi operasional di mana pengelolaan biaya yang baik akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Rendahnya BOPO menunjukkan bank mampu menekankan beban operasional sehingga laba meningkat. Sementara itu, DCG dan CAR secara teori berpotensi memperkuat performance, namun hasil penelitian menunjukkan belum berpengaruh signifikan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tata kelola dan pemodalan masih membutuhkan optimalisasi implementasi agar efektif mendukung peningkatan profit. Dengan kata lain, keberadaan DCG dan CAR saja tidak cukup bila tidak dibarengi
dana yang tepat, dan kebijakan operasional yang produktif. Selanjutnya, pembahasan yang keempat berbandingan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nasir et al. 2023 yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan dan menjadi faktor penekan profitabilitas. Begitu juga dengan Bopo yang terbukti signifikan menunjukkan bahwa efisiensi operasional merupakan variabel paling menentukan dalam meningkatkan ROA. Namun terdapat perbedaan pada variabel GJG dan CAR yang pada beberapa penelitian terdahulu dinyatakan berpengaruh positif, sementara pada penelitian ini tidak terbukti signifikan. Perbedaan dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi internal perusahaan, periode penelitian yang berbeda, kualitas kebijakan manajemen model, hingga tingkat implementasi tata kelola yang belum maksimal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak setiap indikator RGEC terhadap ROA tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada bagaimana bank menjalankan operasional, mengelola risiko, serta memaksimalkan modal dan tata kelola dalam praktik nyata. Pembahasan yang kelima yaitu implikasi hasil penelitian. Yang pertama, bank perlu menekankan NPF melalui analisis kelayakan pembiayaan yang lebih ketat serta peningkatan manajemen risiko. Yang kedua, efisiensi operasional harus ditingkatkan, misalnya melalui digitalisasi layanan dan pengurangan biaya operasional. Yang ketiga, CAR digunakan secara optimal untuk ekspansi pembiayaan produktif, bukan sekedar menjaga cadangan modal. Yang keempat, GJG perlu ditingkatkan kualitas implementasinya, tidak hanya sesuai regulasi tetapi juga berdampak pada peningkatan kinerja finansial. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. NPF tinggi menurunkan kemampuan bank menghasilkan. Yang kedua, GJG berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Implementasi GJG belum memberi dampak langsung pada profitabilitas. Yang ketiga itu ada Bopo berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Semakin efisien operasional Bopo rendah, semakin tinggi ROA. Yang keempat ada CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Modal besar tidak otomatis meningkatkan profitabilitas jika tidak dikelola produktif. Secara simultan NPF, GJG, Bopo, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Keempat variabel bersama-sama menentukan profitabilitas bank umum syariah. Kesimpulannya itu profitabilitas BUS terutama dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan dan efisiensi biaya, sementara GJG dan modal perlu dioptimalisasi agar berdampak pada ROA. Selanjutnya, keterbatasan dan saran. Keterbatasan penelitian, sampel hanya 2 bank umum syariah sehingga belum mewakili keseluruhan industri. Variabel terbatas pada NPF, GJG, Bopo, CAR. Faktor internal dan eksternal lain belum dimasukkan. Data berasal dari laporan keuangan tribulanan sehingga sangat bergantung pada akurasi data publikasi. Variabel GJG bersifat kualitatif dan kurang terstandarisasi sehingga kurang optimal dalam model kuantitatif. Saran penelitian, yang pertama perlu menggunakan sampel lebih banyak termasuk UUS agar hasil lebih representatif, menambahkan variabel internal seperti FDR, ROE, NIM, dan eksternal seperti inflasi, GDP, dan suku bunga, menggunakan metode analisis lanjutan seperti panel, time series, FECM atau SEM, memakai indikator GJG yang lebih terukur dan seragam antar bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan